cita-citanya dijabah Allah. Amin. Saya dan istri juga hadir, suami saya, hadir ibu saya, Ibu Yeni Fatmawati. Terima kasih Ibu, terima kasih suami saya, dan hadir juga anggota Bang Japar yang siap mengawal Pak Anies sampai 2024. Terima kasih. Langkah cerdas PJ Heru preteli Ormas Preman DKI, Bang Japar jadi tepar, Gubernur Heru pilih gandengan dengan Banser NU. Fahira Idris pemuja Anies ngamuk. Dana, sekali lagi itu yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih, dan tentunya Banser sebagian barisan pemuda yang memiliki tugas pengamanan harus memiliki fisik yang tangguh, namun juga sekaligus harus memiliki hati yang lembut, senyum terus dimanapun kita berada, sehingga siap menjalankan aksi bela negara sekaligus tugas kemanusiaan. Itu membuat sebuah opini sebagai sebuah bentuk kepanikan bagi para kadrun pendukung Anies, sebab semakin tersudutkan karena kejelekan kepemimpinan Anies seperti dibongkar dan diperlihatkan oleh Pak Heru Budi. Saya sih nggak heran kalau mereka panik, tapi malah seneng. Jadi bukan malah bikin masalah baru dan akhirnya apa? Akhirnya harus kembali masuk lubang yang sama. Kan itu cara pikirnya, benar gak? Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya buat Anies Baswedan, teruslah berkata-kata walau tak berguna. Ormas Bang Japar menjadi tepar terkapar. Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih percaya gerakan pemuda GP Ansor Banser Jakarta ketimbang Bang Japar. Seperti diketahui, Bang Japar ini merupakan kelompok yang mengklaim mewakili masyarakat Betawi dan muncul kali pertama di masa Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Tapi Gubernur Heru lebih memilih Banser yang menyebabkan Bang Japar akhirnya tepar. Pemprov DKI ogah berhubungan dengan ormas binaan Anies yang mirip preman pasar itu. Gubernur Heru memuji kiprah GP Ansor Banser DKI yang berperan sebagai perekat keragaman dan pemersatu kemajemukan. Gubernur Heru juga menilai GP Ansor Banser DKI Jakarta memiliki sistem kaderisasi terpadu, terukur dan berkelanjutan. Kata PJ Heru, bukan asal punya otot. Sementara Ormas Bang Japar yang didirikan Senator DKI Fahira Idris sempat viral setelah terbukti bertekad merebut kekuasaan bangun khilafah mulai tepar mati gaya di tangan Heru Budi. Sayangnya pasca Pilkada Ormas ini tidak dibubarkan, malah terus dipelihara untuk meminta balas jasa. Bahkan Fahira Idris tanpa sungkan meminta Anies melibatkan Bang Japar dalam setiap program Pemprov DKI. Seperti program OKOC, tapi nyatanya tidak membuahkan hasil hingga kini. Bahkan santer kabar parkir lahan di DKI banyak dikuasai Ormas Bang Japar. Kelakuan mereka yang meminta-minta proyek sangat mencoreng demokrasi. Bahkan Bang Japar meminta untuk semua anggotanya. Bang Japar yang berisi kumpulan jawara Betawi dan pengacara ini juga rentan dengan premanisme seperti halnya FPI. Tapi kini di tangan Heru Budi, Bang Japar ciut. Mereka seperti digembosi. Keberanian Heru mirip-mirip dengan apa yang dilakukan Jokowi. Masih ingat kan saat demo menuntut Jokowi pada demo 212? Jokowi hadir meski sempat dicegah. Jokowi menguasai panggung dan menghempaskan pamor Rizik seketika. Padahal saat itu beritanya demo massa akan dikerahkan untuk melengsarkan Jokowi. Dan massa yang dihadapinya jumlahnya fantastis. Tapi dia tidak gentar sedikit pun menemui rakyatnya. Karena bagi Jokowi rakyatnya adalah seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung atau pembencinya. Sifat kesatria Jokowi inilah yang jarang dimiliki pemimpin. Beda jauh dengan sikap Anies yang ketahuan pengecut dan rasis kepada warganya sendiri. Terhadap pendukungnya dia gercep mendatangi, giliran ada yang kontra langsung lari sembunyi. Mentalitas pecundang seperti ini kok mau memimpin Indonesia, bisa hancur negeri kita. Memang sulit kita berharap berjalannya sistem demokrasi bagi negara ini dari orang-orang yang terafiliasi dengan radikalisme. Begitulah jika menggadaikan Jakarta kepada kaum intoleran dan anarkis semacam Bang Japar. Hidup sudah pasti tidak tenang dan nyaman lagi. Ancaman keamanan seperti inilah yang membuat saya sangat mendukung supaya Presiden Jokowi benar-benar mensegerakan perpindahan ibu kota. Supaya pemerintah pusat tidak terganggu aksi-aksi anarkisme dan intoleran yang mereka lakukan dan pembangunan bisa terus dilakukan. Untuk PJ Heru, jangan pernah berhenti menjadikan Jakarta aman tentram dengan mematikan Bang Japar. Jadi ketidakbecusan kebobrokan Bang Japar dan Anies harus terus disuarakan. Perjuangkan demokrasi yang sudah diperoleh dengan darah itu. Jangan tanggung-tanggung. Pastikan Anies di 2024 hanya bisa menjadi pengemis jabatan. Jangan berikan karpet merah untuk 2024. Jadi bagaimana menurut Anda? Semua cita-citanya dijabah Allah. Saya dan istri juga hadir, suami saya,
Hadir ibu saya, Ibu Yeni Fatmawati. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kegagalan Anies ini itu bisa memancing terjadinya pemberontakan rakyat. Makin gila nggak kebagian kekuasaan, sebut Anies dijegal Jokowi, kader PKS ajak rakyat makar ke negara. Netizen waras, bubarkan PKS. Kegagalan Anies ini itu bisa memancing terjadinya pemberontakan rakyat. Karena ini penyumbatan aspirasi ini kalau memang. Kenapa terlalu ngotot untuk mencari kesalahan-kesalahan Anies yang semua sudah bersepakat bahwa Formula E ini tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya. Padahal nyata-nyata ada sesuatu yang terjadi kerugian negara itu, misalnya rumah sakit sumber waras dan lain-lain. Kenapa bukan itu yang lebih difokuskan? Karena itu setiap proses hukum terhadap Anies dianggap berniat buruk. Siapapun atau lembaga manapun pelakunya adalah upaya menjegal Anies untuk menjadi presiden. Cara pandang ini memutlakkan kesucian Anies sebagai pejabat publik. Implikasinya, Anies tidak bisa disentuh oleh hukum. Anies Baswedan buat sebagian orang adalah aset berharga yang harus didorong untuk menjadi presiden. Bukan karena Anies pantas memimpin negeri, tetapi justru karena ketidakmampuan dia dalam mengelola sebuah pemerintahan. Ketidakmampuan Anies Baswedan sebagai seorang eksekutif inilah yang membuatnya menjadi calon yang sempurna untuk diatur-atur nantinya. Wacana rakyat lakukan makar memberontak jika Anies dijegal jadi presiden. Politikus PKS Tamsil Lindrung sukses memancing emosi netizen. Alih-alih PKS menarasikan makar pemberontakan rakyat, netizen justru mengusulkan referendum pembubaran PKS. Netizen mengaku muak dengan prestasi kader PKS yang kerap diberitakan merusak rumah tangga orang dalam petualangannya. Sebelumnya, anggota DPD asal Sulawesi Selatan dari PKS, Tamsil Lindrung, memberikan ancaman pemberontakan rakyat jika Anies dijegal menuju kursi presiden. Tamsil menilai rakyat akan marah jika Anies dijegal. Hal itu disampaikan PKS bahwa ada yang mencoba menjegal Anies lewat isu Formula E dan juga lewat isu tawaran 2 menteri PKS masuk ke kabinet Jokowi. Strategi busuk Tamsil membuka wacana makar ini direspon warganet dengan mengusulkan referendum pembubaran PKS. Hal ini tentu akan menjadi polarisasi dan chaos di masyarakat. Sebelumnya juga sempat beredar isu yang berpotensi memancing emosi warganet bahwasanya PKS mengaku pernah ditawari 2 jatah menteri. Dengan begitu koalisi antara PKS, Nasdem, dan Demokrat tak jadi terbentuk. Meski begitu, jubir PKS Muhammad Khalid mengatakan hasil musyawarah Majelis Syuro memutuskan akan tetap berada di luar pemerintahan. Khalid mengaku saat periode pertama pemerintahan Jokowi ada tawaran menjadi menteri. Meski begitu, saat periode kedua Jokowi saat ini tak pernah ada tawaran serupa. Khalid menegaskan pihaknya akan tetap menjadi oposisi hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir. Pasalnya PKS sebelumnya begitu gencar memprotes beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi seperti pemindahan IKN dan kenaikan harga BBM. Jika tiba-tiba PKS masuk kabinet, tentu saja PKS harus siap menerima pertanyaan tentang hal-hal yang sebelumnya mereka protes dengan keras. Dan juga kenyataan yang akan mereka hadapi nantinya. Kita tahu rekam jejak PKS. Tak jarang PKS ini hanya bermain untuk framing citra politik saja agar terlihat baik sambil berharap mendapat kepercayaan dari masyarakat yang berguna untuk menaikkan suara partai menjelang pemilu 2024. Kalau sekarang menyambar isu yang masih diragukan kebenarannya, nggak usah jadi elit parpol juga bisa kali Pak Khalid. Bubarin aja tuh PKS, nggak guna juga kok jadi parpol. Sudah ada beberapa rekam jejaknya ketika PKS tampak cupu di hadapan partai lain. Bahasa-bahasa indah dan kontroversial di depan media memang menjadi ciri khas PKS demi memberi pembenaran serta pencitraan atas sikap dan keputusan yang mereka ambil. Begitulah mereka. Begini saja deh, biar nggak simpang siur dan menjadi liar beritanya, namanya tawaran kan berarti jelas ada pelakunya. Lokasinya di mana? Atau kalau online ya via medsos apa?
Kapan waktunya, terus tawarannya seperti apa, dan posisi menteri apa yang ditawarkan oleh Jokowi. Diperjelas saja dengan data yang benar. Kalau nggak bisa sebut datanya, bisakah kita simpulkan PKS ini hanya ngelindur dan melempar isu? Atau malah sedang bermain mata demi mengerek citra Anies di Pilpres nanti? Lagian mana ada sih pemerintahan Jokowi mengambil menteri dari PKS? Mana ada pihak yang mau menjegal Anies di Pilpres 2024? Tanpa dijegal pun Anies sudah terlihat akan nyungsep juga kok. Itulah sebabnya kenapa PKS harus dibubarkan sebelum mereka menjadi semakin runyam membuat narasi-narasi busuk. PKS seringkali melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum dan konstitusi. Salah satunya, turut andilnya parpol itu dalam praktek ujaran kebencian terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional. Maka daripada itu, sudah tepat jika parpol ini dibubarkan saja. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.